apakah kau tahu? Musa telah menolak banyak ibu susu. Musa? Siapa Musa? Bayi laki-laki ini aku namai Musa. Bukankah itu nama yang indah? Ya yang mulia. Nama yang indah untuk anak yang tampan ini. Mulai saat ini, kau menjadi ibu susunya sampai dia mampu makan. Baik, laksanakan yang mulia. Dan mulai sekarang, kau akan tinggal bersama Musa di istana untuk menyusuinya serta merawatnya. Bagaimana mungkin yang mulia? Aku tidak bisa tinggal di istana. Aku memiliki suami dan anak-anak yang masih kecil, dan tidak ada yang memperhatikan mereka kecuali aku. Lalu bagaimana dengan Musa? Siapa yang akan menyusuinya jika lapar? Apakah boleh Nyonya bila aku membawa Musa ke rumahku dan merawatnya? Lalu, apakah aku sanggup untuk berpisah dengannya? Aku akan membawanya setiap hari ke istana. Dan aku berjanji akan memperlakukannya seperti anakku sendiri, bahkan lebih. Aku tidak keberatan, tapi jaga dia baik-baik. Karena dia benar-benar sudah seperti anakku. Alhamdulillah. Aku berterima kasih kepadamu ya Tuhanku. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Anakku tercinta telah kembali ke pelukanku. Anakku tercinta telah kembali padaku. Dan Firaun akan menjaminnya serta menjaganya. Apakah kau percaya ini, Imron? Apakah kau percaya ini? Anakku kembali ke pangkuanku. Anakku kembali ke pangkuanku. Ya, aku percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa telah datang dan ia datang bersama kebaikan. Kebaikan bukan hanya untuk kita, tapi kebaikan itu untuk semua kaum Bani Israel. Lihatlah anakku Musa yang tercinta. Dia telah tumbuh besar. Yukabad telah merawatnya dengan baik. Jika bukan karenamu, anak ini tidak akan hidup. Aku tak tahu bagaimana aku bisa mendengarkan kata-katamu dan membiarkannya tetap hidup. Wahai Firaun Mesir, dia hanya anak kecil. Apakah aku tidak tahu apa yang ditafsirkan para dukun tentang mimpiku? Tetapi para dukun terkadang salah. Dan banyak benarnya. Dan apakah aku akan menerima bila sesuatu yang buruk terjadi padamu, suamiku tercinta? Tetapi anak ini akan dibesarkan bersama kita. Dia akan memberikan kebaikan untukmu dan untukku. Lihatlah wajahnya. Lihatlah senyumnya yang manis. Dia sangat mirip dengan budak Bani Israel. Semenjak kecil, Sayyidina Musa sudah memiliki sifat perhatian. Dan Sayyidah Asia selalu memenuhi permintaan yang diminta Yukabad. Setelah ia bersumpah setia merawat demi Musa tercinta. Apakah ini Musa anak Fir'aun? Ya, itu dia. Aku ingin melihatnya. Para budak berkata bahwa Ratu Asia sangat mencintainya. Itu benar. Bolehkah aku menggendongnya sebentar? Dengan senang hati. Maukah kau kuberi sebuah rahasia? Rahasia? Ya, sebuah rahasia. Ada rumor yang beredar di kalangan kaum Bani Israel tentang anak ini. Rumor apa itu? Mereka berkata bahwa anak inilah yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Dan dia adalah keturunan Bani Israel, bukan orang Mesir. Musa pun telah tumbuh dewasa dan melampaui masa penyapihannya. Dan ibu Musa pun harus menyerahkan Musa kepada Sayyidah Asia setelah dia menyelesaikan tugasnya. Musa telah melewati masa menyusui, wahai Imron. Dan apa artinya itu? Ini berarti kita harus mengembalikannya ke istana lagi. Sesungguhnya berpisah dengan Musa adalah hal yang sulit, tetapi kita harus mengembalikannya ke istana lagi. Bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana aku bisa hidup tanpa melihatnya lagi? Beranilah Yukabad. Bersabarlah karena sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Yang mulia, aku membawa Musa. Musa yang tercinta, akhirnya kau kembali ke pelukanku lagi. Musa telah melewati masa penyapihan, dan mulai sekarang dia bisa memakan apapun yang dihidangkan kepadanya. Aku telah menghitung bulan untuk menanti masa penyapihannya. Aku sangat merindukannya. Terima kasih Yukabad, kau telah begadang dan lelah untuk merawat Musa. Dan sekarang dia sudah tumbuh menjadi anak yang kuat dan hebat berkat dirimu. Jika kau ingin melihatnya, datanglah dan jangan ragu. Apakah itu benar yang mulia? Ya benar, karena aku tahu siapapun yang telah melihat Musa, dia akan tertarik dan selalu dibayangi olehnya. Itu benar yang mulia.
Dan jika kau ingin membawanya pulang ke rumahmu, maka silakan saja. Tuanku Firaun telah datang, dan ia menunggumu di kamarnya. Aku akan segera mendatanginya. Ayo Musa, kau harus melihat Firaun dan dia juga melihatmu, agar dia bahagia seperti halnya aku bahagia karena kehadiranmu. Aku memintamu untuk datang sendiri. Tapi aku membawa Musa agar kau dapat melihatnya. Lihatlah dia, bagaimana dia tumbuh besar dan kuat. Hari ini adalah hari penyapihannya, dan dia dibawa ibu susunya ke sini. Gendonglah dia dan bermain dengannya sebentar. Sungguh dia sangat tampan sekali. Tidak sekarang. Demi aku, gendonglah dia dan bermainlah dengannya. Dia bayi yang tampan dan ceria. Dia hanya diam saja setelah kau letakkan dia di pangkuanku. Bermainlah dengannya, maka dia akan tertawa. Dia belum mengenalmu sebelumnya. Dia mengerutkan alisnya. Dia menatapku dengan tatapan yang marah. Dia menarik janggutku dengan sekuat tenaga. Oh, anak nakal. Dia bukanlah anak kecil. Dia mencabut jenggotku dengan kekuatan seorang lelaki dewasa. Ini dia musuhku. Dia anak yang dimaksud dalam mimpiku. Pelayan, panggil para penjagal untuk membunuh anak ini segera. Di situasi keadaan ini, hati Asia pun jatuh hancur. Dan keadaan menjadi tegang. Situasi ini membuat lidahnya keluh dan dia tahu bahwa Firaun pasti akan tetap melanjutkan keputusannya. Bunuh anak ini segera. Tunggu, dia hanya anak kecil. Firaun kekasihku, aku punya solusi yang akan meyakinkan bahwa dia bukanlah anak yang dimaksud. Dia tak tahu apa yang dia lakukan. Lihatlah, kita akan menghidangkan padanya 2 piring. 1 piring berisi batu rubi dan yang lain berisi bara api. Jika dia memilih batu rubi berarti dia tahu apa yang dia lakukan. Dan jika dia memilih bara api, berarti dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Kalau begitu, bawa batu rubi dan bara api. Ayo nak, ambil mana yang kau suka. Pasti dia akan memungut batu rubi. Lihatlah, dia menyuapkan bara api ke mulutnya. Dia adalah anak kecil yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ambilkan air untuk membasahi mulutnya. Dia sangat kesakitan karena api itu. Ambilkan air. Setelah Firaun mengetahui dengan jelas bahwa Musa hanyalah seorang anak kecil, dia tidak lagi memperhatikannya dan Allah telah membebaskan Musa dari penindasan Firaun untuk kedua kalinya. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين